Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Andika Syarif dengan NIM 201351015 dan ada Ari Rangga dengan NIM 201351022. Ada Aldian Prasetyo dengan NIM 201351010. Dan yang terakhir ada Yoga Setia Putra dengan NIM 201351137. Di sini kami akan membahas 4 topik, yaitu varian, ada pengertian dan rumus, nomor 2 ada standar deviasi, ada pengertian dan rumus, yang ketiga ada koefisien varian, pengertian dan rumus, yang keempat ada contoh kasus yang menggunakan Microsoft Excel. Yang ke-1 ada varian. Pengertian dari varian adalah rata-rata dari perbedaan kuadrat, juga dikenal sebagai standar deviasi dari mean. Sederhananya, varians adalah ukuran statistika tentang seberapa tersebarnya titik-titik data dalam sampel atau kumpulan data. Dan di sini ada rumus varians. Pada dasarnya, varians memiliki 2 rumus yang dapat Anda gunakan bergantung pada kelompok data yang Anda ukur. Di sini ada untuk populasi dan untuk sampel. Cara perhitungan varian. Untuk rumus sampel, yaitu varians sama dengan jumlah setiap suku dikurangi rata-rata dipangkatkan 2 dibagi n-1 dengan cara nomor 1, kurangi rata-rata dari setiap nilai dalam kumpulan sampel Anda. Yang kedua, kuadratkan masing-masing hasil pengurangannya. Yang ketiga, jumlahkan semua kotak yang dihasilkan. Nomor 4, kurangi 1 dari jumlah total nilai dalam kumpulan sampel Anda. Yang kelima, bagilah jumlah tersebut dengan selisih n-1 yang dihasilkan. Yang kedua ada rumus untuk populasi. Varian sama dengan jumlah setiap suku dikurangi rata-rata dipangkatkan 2 dan dibagi dengan n, yaitu 1. Kurangi rata-rata dari setiap nilai dalam kumpulan data Anda. Yang kedua, kuadratkan masing-masing hasil perhitungannya. Yang ketiga, jumlahkan sebuah kotak yang dihasilkan. Yang keempat, bagilah jumlah yang dihasilkan dengan jumlah nilai dalam kumpulan data Anda. Yang kedua ada standar deviasi. Standar deviasi adalah statistik yang mengukur penyebaran kumpulan data relatif terhadap rata-rata dan hitungnya sebagai akar kuadrat dari varians. Simpangan baku dihitung sebagai akar kuadrat dari varian dengan menentukan simpangan setiap titik data relatif terhadap rata-rata. Jika tidak, data lebih jauh dari rata-rata, ada penyimpangan yang lebih tinggi dalam kumpulan data. Dengan demikian, makin besar datanya, semakin tinggi pula standar deviasinya. Adapun kesimpulan utamanya. Yang ke-1, standar deviasi mengukur penyebaran kumpulan data relatif terhadap rata-ratanya. Yang kedua, stok volatile memiliki standar deviasi yang tinggi, sedangkan deviasi saham blue chip stabil biasanya agak rendah. Yang ketiga, sebagai sisi negatifnya, deviasi standar menghitung semua ketidakpastian sebagai risiko, bahkan ketika menguntungkan investor seperti pengembalian di atas rata-rata. Dan ada rumus deviasi. Untuk rumus deviasi,
sepertinya sama seperti varian dibagi untuk sampel. Dibagi dengan N-1 dan populasi dibagi dengan N. Yang ketiga ada koefisien varian. Koefisien varian sendiri adalah perbandingan simpangan baku standar deviasi dengan rata-rata hitung dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Kegunaan koefisien variasi adalah untuk melihat sebaran atau distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien varian, maka data semakin homogen, yaitu seragam. Sedangkan semakin besar koefisien variasinya, maka data semakin heterogen, yaitu bervariasi. Adapun rumus standar deviasi yaitu KF sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. Untuk pengertiannya KF yaitu koefisien variasi, S yaitu standar baku, X bar yaitu rata-rata hitung. Yang terakhir ada contoh kasus yaitu menggunakan Microsoft Excel. Mungkin langsung saja kita ke Microsoft Excel. Di sini kami ada data penjualan proporsinya antara Batagor Jalan Baru dengan mie ayam Jalan Baru. Kita ke Batagor dulu. Dengan nilai N10 terdiri dari 50, 56, 70, 80, 90, 102, 114, 124, 90, 70. Di sini ada N, yaitu nilai keseluruhan data atau banyaknya data, yaitu 10. X bar, yaitu mean, varian, ada standar deviasi, dan koefisien varian. Untuk nilai X ini atau X data, yaitu nilai dari data ini. Dan ada juga X data dikurangi X bar. Gimana sih cara perhitungannya? Cara perhitungannya yaitu X data dikurangi X bar, yaitu 50 dikurangi 84,6 dengan hasil 34,6. Yang kedua, sama 56 dikurangi 84,6 dengan hasil 26,6. Dan perhitungan sampai bawah sampai min 14,6 sama. Lanjut kita ke X data dikurangi X bar dipangkatkan 2. Untuk perhitungannya yaitu nilai X data dikurangi X bar, yaitu kan di sini ada min 34,6 dipangkatkan 2 jadi 1197,16. Dan untuk perhitungan sampai 213,6 itu sama. Kita lanjut ke varian. Cara menghitung varian adalah seluruh hasil jumlah dari X min X data dikurangi X bar dipangkatkan 2, yaitu dengan hasil 5240,4 dibagi N dengan hasil 10, dan hasilnya 524,04. Lanjut ke standar deviasi, yaitu akar dari varian. Berarti akar dari 524,6 yaitu 22,89 sekian. Lanjut ke koefisien varian, yaitu didapatkan dari nilai standar deviasi dibagi dengan X bar, yaitu dengan hasil 0,27 dan dipersentasekan
menjadi 27. Kita lanjut ke mie ayam. Menggunakan banyaknya data atau N, yaitu 10 sama 50 sampai 56. Untuk X barnya atau mean yaitu 77,1. Dan perhitungan dari X data dikurangi X bar yaitu sama seperti perhitungan pertama, yaitu nilai X 55 dikurangi 77,1 dengan hasil min 22,1. Dan perhitungan hingga min 21,1 itu sama. Dan ada X data dikurangi X bar dipangkatkan 2. Yaitu nilai dari X bar, X data dikurangi X bar, yaitu kan ada min 22,1, yaitu dipangkatkan 2 jadi 488,41. Untuk perhitungan sampai 445,21 sama. Kita lanjut ke varian, yaitu cara untuk menghasilkan nilai varian yaitu sama. Seluruh hasil jumlah dari X data dikurangi X bar dipangkatkan 2, yaitu 7.038,9 dibagi dengan N, yaitu 10 dengan hasil 73,89. Untuk lanjut kita ke standar deviasi, yaitu nilai dari akar varian. Berarti 703,89 diakarkan menjadi 26,53 sekian. Yang terakhir ada koefisien varian, yaitu dengan nilai standar deviasi dikurangi dengan dibagi dengan X bar, yaitu 26,53, sekian dibagi 77,1 dengan hasil 0,34 bila dipersentasekan 34%. Dengan demikian kesimpulannya yaitu nilai X bar atau mean, varian, standar deviasi, dan koefisien varian itu berbeda. Dan koefisien paling besar yaitu di mie ayam Jalan Baru yaitu 34%. Oke, sekian saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.